Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Ardiansah, CGP Angkatan 6 dari Kota Banjar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan program atau kegiatan aksi nyata dalam modul 2.3 dalam coaching kompetensi akademik untuk tahapan pertama, yaitu pra-observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan dibantu oleh rekan sejawat saya, yaitu Pak Ari Kusmaya. Selamat pagi Pak Ari. Ya, selamat pagi Pak Eko. Gimana nih waktunya? Alhamdulillah sekarang saya sedang kosong karena jadwal di kelas saya ini sedang diisi oleh Pak Aris sebagai guru PA. Oh, iya. Jadi kita bisa bercakap santai saja lah ya Pak Ari ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya dengan Pak Ari akan melaksanakan pra-observasi ya Pak Ari dalam rangka pelaksanaan supervisi akademik yang akan saya lakukan ke Pak Ari dalam rangka tugas di aksi nyata untuk di program guru penggerak di modul 2.3 ini. Jadi kita enjoy saja lah, gitu ya, nggak usah tegang-tegang Pak Ari ya, gitu kan. Jadi bagaimana nih kesiapan Pak Ari dalam pembelajaran nih yang akan dilaksanakan? Ya, sejauh ini untuk persiapan saya tentunya yang pertama itu saya membuat dulu Pak perangkat pembelajaran ya, baik itu berupa rencana pembelajaran ataupun juga media yang akan digunakan seperti apa, terus juga LKPD, lembar kerja peserta didik itu, dan yang terakhir tentunya harus ada lembar soal evaluasi. Pak Ari di kelas 6 ya Pak Ari ya? Iya Pak. Kira-kira materi yang akan Pak Ari praktekkan besok pada saat mengajar, materi apa Pak Ari? Nah, untuk besok ini berkaitan dengan supervisi akademik yang akan Pak Eko lakukan. Itu saya mengambil materi mengenai bangun ruang Pak. Matematika ya Pak Ari? Matematika ya, seperti itu. Nah, tujuan yang hendak Pak Ari capai dalam pembelajaran bangun ruang besok yang Pak Ari ajarkan itu apa? Apa saja Pak Ari? Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama tentunya anak-anak itu diharapkan mampu bisa mengidentifikasi ya beberapa ciri-ciri bangun ruang, diantaranya seperti kubus, seperti balok, prisma segitiga, dan juga lima segi empat. Jadi untuk baru ke tahap pembelajarannya anak untuk mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang ya Pak Ari ya. Tadi sudah materi, tujuannya ada. Nah, ini kesiapan Pak Ari ini sampai hari ini nih sudah siap ya Pak Ari ya? Alhamdulillah Pak. Untuk RPP juga sudah saya buat ya, untuk persiapan hari besok. Tujuannya ya itu, karena RPP kan tujuannya biar kita nanti saat mengajar itu tidak kalau bahasa kasarnya ngajrok gitu kan. Jadi karena sudah sistematis ya, sudah tertulis di sini, jadi saya tidak kemana-mana dalam menyampaikan materi. Sebelumnya Pak Ari pernah mengajarkan nggak materi tentang mengidentifikasi bangun ruang ini? Sebelumnya saya belum pernah mengajarkan Pak, karena ini memang materi ini berjalan sekarang di semester kedua gitu. Ya, untuk di tingkatan siswa yang sekarang ya, tapi mungkin di tahun sebelumnya memang sudah. Tahun sebelumnya sudah. Kira-kira nih kalau kita berkaca di tahun sebelumnya gitu kan, tentang materi mengidentifikasi bangun ruang ini yang pernah Pak Ari rasakan dan pernah Pak Ari lakukan dalam mengajarkan materi ini, kesulitannya apa saja nih Pak Ari ini? Sebetulnya banyak sekali nih Pak ya. Melihat kalau kita melihat siswa itu, karena anggapannya, stigmanya kalau pelajaran matematika itu dalam tanda kutip ya, mereka itu takut di pembelajaran matematika itu. Mati-matian gitu. Mati-matian gitu. Jadi dari awal pembelajaran itu sudah si anak kurang tertarik gitu Pak. Nah, kita juga bingung dalam mengajarkannya itu seperti apa, dengan metode apa atau strategi seperti apa. Nah, kemudian kekurangan saya di tahun sebelumnya memang saya kurang menggunakan dalam hal media Pak. Kalau dulu itu saya hanya medianya bentuk gambar saja gitu, bukan media yang berbentuk benda konkret langsung ya, seperti itu Pak. Nah, kira-kira nih, itu kan kalau di tahun lalu Pak Ari dalam penggunaan media mungkin belum maksimal ya Pak Ari ya. Untuk yang akan kita atau Pak Ari dan besok saya observasi gitu kan. Nah, kira-kira
Pak Ari nih, itu kan kelemahannya ada yang dulu. Untuk besok kira-kira mau menggunakan media yang seperti apa, Pak Ari? Ya, yang pertama saya akan menggunakan media visual ya Pak ya. Berupa bentuk gambar itu melalui gambar visual nanti akan Tayangan ya, ditayangkan tayangan. Kemudian yang kedua juga anak itu akan saya arahkan untuk membuat sebuah kerangka bangun datar ya, agar nanti pembelajaran lebih lebih berfokus pada anak langsung gitu. Jadi langsung praktek Ya, gitu langsung praktek. Terus itu media sudah, kira-kira model pembelajarannya ya nih. Mau ada menggunakan model apa gitu kira-kira enggak Pak Ari? Kalau model itu besok saya akan menggunakan model problem based learning ya Pak ya. Berarti Jadi masalah ya. orientasi masalah. Jadi masalah siswa Masalah gitu kan. Nah, dari sudah alat sudah, media juga sudah gitu. Nah, nih bagaimana nih cara Pak Ari nanti memfasilitasi bila siswa pada saat pembelajaran ada yang kurang fokus atau apa, ini kira-kira Pak Ari bagaimana cara memfasilitasinya? Tentunya kita di zaman sekarang kan sudah mengetahui tentang adanya strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Nah, nanti rencananya saya akan membagi kelompok gitu ya. Itu ditentukan dari tingkat kemampuan siswa ya. Kadang anak kan kemampuannya berbeda-beda. Ada yang cepat dalam menangkap materi, ada juga yang sedang dan juga ada yang lambat gitu. Nah, nanti saya akan mencoba mengelompokkan anak-anak tersebut ya. Nah, kemudian untuk tugasnya sendiri itu disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu. Nah, di samping itu saya juga langsung membimbing langsung anak kelompok-kelompok tersebut agar tidak terjadi kebingungan pada anak gitu. Pak Ari sudah mengenal pelajaran diferensiasi gitu ya, kan. itu selewat Pak, saya juga tahu dari media sosial. Iya. Nah, kira-kira nih dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan gitu kan ya, pihak-pihak atau ada nggak nih rekan-rekan guru atau yang lain yang akan Pak Ari libatkan untuk membantu gitu kan, misalnya persiapan Pak Ari gitu kan? Tentunya ya saya butuh dukungan yang pertama dan yang utama itu dari Bapak Kepala Sekolah. Selain itu juga rekan-rekan sejawat ya Pak ya, rekan guru-guru yang lain. Karena saya di sini termasuk guru baru gitu, jadi saya ingin mencari pengalaman dari guru-guru yang lebih senior Pak. Meskipun guru baru tapi kan namanya guru, kita kan punya kompetensi lah gitu ya, baik dari profesionalnya, sosial, pedagogik. Nah, tadi Pak Ari sampaikan bahwa ya meskipun guru baru, nah kira-kira nih Pak Ari mau mengembangkan kompetensi yang mana nih untuk besok nih? Kompetensi untuk guru sendiri ya. Nah, kompetensi untuk guru sendiri saya tentunya ingin meningkatkan kompetensi akademik saya Pak ya. Saya mengharapkan ingin mengembangkan beberapa cara-cara mengajar atau metode pembelajaran seperti apa, strategi pembelajaran seperti apa. Jadi sehingga suasana di kelas itu tidak membosankan bagi siswa gitu. Jadi saya perlu belajar lagi mengembangkan strategi-strategi yang baru gitu, yang berbeda-beda, bervariasi. Terutama mungkin ya kita kan kadang-kadang naik turun ya, mood mood kita naik turun, apalagi tadi disampaikan Pak Ari akan mencoba mengajarkan bagaimana sih pembelajaran diferensiasi gitu kan. Tentunya kan kalau di pembelajaran diferensiasi itu yang harus kita perhatikan adalah sosial emosional kita gitu kan, seperti itu. Tapi saya yakin lah Pak Ari, apalagi saya sudah lihat ini RPP untuk besok ini sudah ada, tadi sudah disampaikan apa tujuannya apa saja, area yang akan Pak Ari kembangkan juga sudah ada, strateginya juga sudah ada. Nah, besok hari ya ini ya Pak Ari ya insya Allah itu ya, besok hari saya Pak Ari nggak usah tegang-tegang, saya pun akan mengobservasinya ya kita belajar bersama lah Pak Ari ya gitu kan. Saya yakin Pak Ari besok mampu menerapkan apa yang Pak Ari sudah rencanakan. Ya, siap.
Lagi terima kasih ya Pak Ari. Semoga esok hari pelaksanaan untuk praktek pembelajarannya berhasil, sukses sesuai dengan harapan kita semua. Dan selanjutnya mungkin seperti ini Pak Ari, setelah hari ini kan kita pra observasi, besok pelaksanaan untuk Pak Ari di observasi, nanti selanjutnya kita akan melakukan coaching lagi tentang pasca pelaksanaan pembelajaran yang Pak Ari laksanakan. Jadi Pak Ari terima kasih ya waktunya ya. Sama-sama Pak. Terima kasih.